warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffni Juti Hidayah, NIM 2106113967 dari kelas Kehutanan A, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, di mana ada 3 poin yang akan dijelaskan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Sekarang kita masuk ke poin A, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak dicapai. Untuk mewujudkan tujuan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga ataupun masyarakat, warga negara dan seluruh penduduk rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan. Seperti yang sama-sama telah kita ketahui dan telah saya sebutkan tadi bahwa pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kelima sila dari Pancasila, yang berarti bahwa Pancasila memiliki hubungan atau kaitan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya poin B, yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa setiap warga negara di Indonesia ini wajib memiliki agama. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana pasal 1 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal 29 ayat 1 dan 2 ini sudah jelas bahwa sesuai dengan Pancasila, sila pertama, setiap warga negara itu wajib memiliki agama. Dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya dan menjamin keselamatan warga negaranya dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi tidak ada paksaan di Indonesia ini untuk memeluk satu agama saja, tidak. Kita bebas memilih agama sesuai kepercayaan kita dan menjalankannya sesuai agama yang kita percaya itu. Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi peran kemanusiaan, dan berani membela keadilan dan kebenaran. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini sudah jelas juga bukan bahwa sila kedua dari Pancasila dan pasal 27 ayat 1 ini memiliki hubungan. Di sini dijelaskan bahwa segala warga negara itu atau setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jadi tidak ada perbedaan antara warga negara itu di depan hukum. Semuanya memiliki kedudukan yang sama dan negara tidak boleh gitu membanding-bandingkan atau tidak mengikuti undang-undang ini. Dan kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban mengikuti pemerintahan dan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika atau walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, dan berbangga diri sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dan pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sila keempat dari Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna bahwa kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sila ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat 3 yang berbunyi untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sedang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, dari undang-undang ini dapat kita ketahui undang-undang juga mengatur kalau kita itu harus melakukan musyawarah. Jika ingin mengubah pasal undang-undang, MPR harus datang sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR atau itu lebih dari setengah. Jadi keputusan itu bisa disebut dengan keputusan mufakat hasil musyawarah. Sila terakhir dari Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pasal 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Dan ayat ketiga yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang baik. Selanjutnya, poin C dan poin yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Ada 4 bidang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, yaitu yang pertama bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, dan yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum di Indonesia ini. Yang kedua ada implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Di dalamnya ada yang pertama mengoptimalkan peranan pemerintah dan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua ada mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada
mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Bidang yang ketiga yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang politik, yaitu ada memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada membangun bangsa dan watak bangsa, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Bidang yang terakhir yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Ada yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia atau TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara di wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Dan yang kedua ada memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian video mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.